Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang Introduction to Complex Number. Jadi ini adalah video part untuk menjelaskan bagaimana apa itu bilangan kompleks, bagaimana cara bekerja bilangan kompleks, bagaimana operationnya, dan bagaimana hubungannya dengan persamaan diferensial. Tapi itu nanti di part berikutnya. Nah, Introduction to Complex Number, karena tadi kemarin ketika saya mengajarkan persamaan diferensial ada bagian di mana kita menyentuh ke Euler function. Jadi saya harus menjelaskan bilangan kompleks sedikit. Nah, bilangan kompleks itu awalnya adalah dari sini, ya. Ketika kita di dalam sistem real number, ya, kita mendapati bahwa x kuadrat sama dengan min 1 atau bentuk x kuadrat plus 1 sama dengan 0, itu kita duga bahwa there is no solution, ya, there is no solution in real number. Jadi artinya tidak ada solusi bilangan real yang memenuhi persamaan ini, sehingga kita perlu mendefine suatu bilangan kompleks, yaitu di sini kita define sebagai i kuadrat sama dengan min 1, sehingga i sama dengan akar min 1, ya. Jadi di bilangan kompleks kita menganut sistem ini, i kuadrat sama dengan min 1 dan i sama dengan akar min 1, sehingga persamaan yang kita tadi tidak punya solusi, tidak punya solusi di sistem bilangan real, menjadi punya solusi di bilangan kompleks. Solusinya apa? Yang menjadi solusinya adalah akar min 1 adalah i, sehingga x dituliskan sebagai i. Nah, x sama dengan i di sini disebut sebagai bilangan kompleks atau complex number. Nah, apa itu complex number? Complex number itu semua bilangan complex number itu selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk A plus IB atau BI, sama saja. Ada beberapa buku menuliskan I kali B, ada beberapa buku juga menuliskan B kali I. Ya, di mana A itu adalah komponen realnya, sedangkan IB ini adalah komponen dari imaginary part. Jadi ini adalah komponen realnya dan IB adalah komponen imaginary part. Kalau kita lihat, kalau B-nya sama dengan 0, maka dia akan kembali lagi ke bilangan real biasa. Ya, jadi kalau B-nya sama dengan 0, maka dia kembali lagi ke bilangan real biasa. Gitu. Jadi bilangan kompleks itu adalah perluasan dari bilangan real. Bilangan real ditambah dengan bagian imaginary-nya. Ya, di bagian imaginary-nya. Nah, contoh kalau saya punya 7i min 2, maka saya selalu bisa menuliskan menjadi min 2 plus i kali 7, di mana bagian realnya adalah min 2, bagian kompleksnya adalah 7i. Nah, atau 4 min 3i, maka realnya adalah 4 dan bagian kompleksnya adalah min 3. Di sini min 3, ya, karena min-nya dimasukin. Kalau 9i, maka bisa ditulis sebagai 0 plus i kali 9. Artinya bagian realnya 0, ya, dan bagian kompleksnya atau bagian imaginary-nya adalah 9. Kalau saya tulis min 2, ini adalah bilangan real, ya, maka saya tulis sebagai min 2 plus 0 kali i, di mana B-nya tadi 0, tadi sudah saya sebut di awal. Kalau B-nya 0, maka dia akan kembali lagi ke bilangan real biasa. Jadi bilangan kompleks itu sebenarnya adalah bilangan perluasan dari bilangan real. Di dalam kompleks plane atau kalau kita lihat, ya, diagram koordinat kartesian, ya, koordinat kartesian itu di sini ada real dan ada imajiner. Kalau kita di kartesian ada x dan ada y, gitu. Sama seperti bagian real dan imajiner, bagian real ya ditulis di real dan imajiner ditulis di imajiner. Jadi kalau saya punya titik 3 plus 2i, maka saya tulis seperti ini. 3 itu adalah bagian realnya dan imajinernya ada 2, maka saya punya titik di sini. Kalau saya punya 3 min 2i, maka saya 3 di bagian realnya dan min 2 di bagian imajinernya, maka saya tulis di bawah sini. Nah, 3 plus 2i dan 3 min 2i ini disebut sebagai complex conjugate. Kenapa complex conjugate? Karena di sini kita mengenal conjugate kompleks, di mana dia adalah temannya. Ya, Anda selalu mempunyai seperti ini, conjugate kompleks. Ketika Anda berbicara dengan complex number, Anda selalu mempunyai conjugate kompleksnya. Nah, atau beberapa buku suka menulis menjadi seperti ini, Z sama dengan A plus minus B kali I. Yang tadinya ditulis sebagai A plus IB saja, tapi di sini ditulis sebagai A plus minus B kali I, sebagai consideration dari adanya kompleks conjugate. Algebraic operationnya juga sangat mudah. Kalau misalkan saya punya Z sama dengan Z1, saya punya 3 plus 2i, 4 kali Z1 ya tinggal kaliin saja, 4 kali 3 12, 4 kali 2i 8i. Ya, ini seperti kayak dilasi. Ya, kalau saya punya panjang sekian, saya kaliin 4, jadi panjangnya jadi lebih panjang.
Kalau saya punya Z sama dengan 3 plus 2i, 2i kali Z1, tinggal kaliin aja, 2i kali 3 adalah 6i, 2i kali 2i sama dengan 4i kuadrat. Nah, 4i kuadrat, i kuadrat kita ingat, i kuadrat adalah min 1, di sini kompleks di awal, i kuadrat adalah min 1, sehingga di sini berubah menjadi min 4. Sehingga saya bisa tulis sebagai min 4 plus 6i. Jadi 2i kali Z1 akan berubah menjadi hasilnya ini, min 4 plus 6i. Menjadi suatu bilangan kompleks baru di mana realnya adalah min 4 dan imaginary-nya adalah 6i. Gitu. Nah, bagaimana dengan perkalian dua buah kompleks di mana 5 plus 2i kali min 5 min i. Ya tinggal kali-kaliin biasa, 5 kali min 5 adalah min 25, 5 dikali min 2i kali min 5 adalah min 10i. Terus kemudian 5 kali min i jadi min 5i, dan di sini min 2i kuadrat. Sehingga saya jabarkan dan selalu ingat bahwa i kuadrat adalah min 1, saya akan mendapatkan min 23 sebagai real partnya dan min 15 untuk bagian imaginary part. Gitu. Itu adalah part untuk complex number yang bagian pertama. Oke, kita sudah mengenal apa itu bilangan kompleks dan bagaimana penulisannya, bagaimana operasi aljabranya, dan bagaimana digambarkan di Cartesian. Nah, kita mengenal lagi yang namanya kompleks adalah ada modulus dan argumen. Kalau di bilangan real, modulus itu disebut sebagai absolute value. Jadi kalau misalkan saya punya min 2 diabsolutkan jadi plus 2 gitu. Semua yang diabsolutkan akan berubah menjadi positif. Nah, sama seperti bilangan kompleks, apa itu modulus dan bagaimana interpretasinya? Modulus disebut sebagai panjang atau length di sini, atau magnitude di sini. Kenapa? Karena modulus dinotasikan sebagai panjang, maka kita tulis ini sebagai radius. Jadi kalau saya punya titik di sini, titiknya A dan B, suatu bilangan kompleks A plus IB, maksudnya di sini titik A, B di sini ya. Saya selalu punya panjang ini, panjang garis R ini ya, dari titik Z sampai ke titik pusat 0,0 ya, itu adalah panjang ini, atau saya sebut sebagai radius, atau yang di kompleks kita sebut sebagai modulus. Jadi modulus itu apa? Ya, modulus adalah jarak. Sebenarnya modulus adalah jarak dari titik bilangan kompleksnya ke titik asal, titik 0,0. Sehingga dituliskan jadi seperti ini. Kenapa ada akar A kuadrat plus B kuadrat? Ya karena A kuadrat, A itu adalah panjang dari untuk bagian sisi bawahnya, dan B itu adalah sisi untuk sisi tegaknya. Dan menurut Pitagoras, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, modulus adalah juga bisa didapat ya dengan mengakarkan square root dari multiplication antara Z dengan Z bar. Z bar itu adalah kompleks conjugate. Jadi sudah saya katakan, ketika kita punya bilangan kompleks, kita selalu punya kompleks conjugate. Ya, A plus IB, dan kompleks konjugatnya adalah A min IB. Ya, kompleks konjugat adalah hanya pada bagian imaginary-nya ya, imaginary-nya. Sehingga perkalian antara Z dengan Z bar itu akan menghasilkan perkalian ini semua, dan akan menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga modulusnya adalah akar. Makanya tadi saya tulis ini adalah square root, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi modulus ya, selain Anda bisa menghitung menggunakan radius ya atau jarak, modulus ya selalu bisa dihitung dengan menggunakan perkalian dari bilangan kompleks dengan konjugatnya, terus kemudian diakarkan. Itu jauh lebih cepat. Ya. Oke, argumen. Apa itu argumen? Argumen itu sebenarnya adalah sudut. Ya, argumen itu adalah sudut. Sudut yang dibentuk oleh ini antara radiusnya ini ya dengan sisi bagian real, sisi bagian positif realnya, sehingga sudut yang terbentuk di sini ya akan membentuk suatu angle di sini theta yang dalam kompleks disebut sebagai argumen Z. Nah, argumen Z ya saya notasikan sebagai ARG ya, atau beberapa buku menuliskan hanya sebagai theta saja gitu, adalah inverse tangen ya, karena saya hanya punya di sini panjangnya B, di sini panjangnya A ya. Kalau tangen itu adalah perbandingan adalah sisi depan dibanding sisi miring, maka inverse tangen ya, tangen theta adalah B per A, maka untuk mencari theta adalah inverse tangen dari B per A
Ya, inverse tangen atau arcus tangen ya, itu adalah bagaimana mengubah dari suatu value, suatu nilai real ke suatu radian. Jadi ini hasilnya nanti dalam bentuk radian. Oke, menurut Euler formula, semua bilangan kompleks ya, semua bilangan kompleks dalam bentuk A plus IB itu selalu bisa dituliskan dalam bentuk ini. Kenapa? Karena sifat dari modulus dan argumen yang tadi kita sudah belajar. Modulus dan argumen itu membuat kita bisa menuliskan menjadi lebih representatif. A plus IB itu bisa saya tulis sebagai R kali eksponen I theta. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, sekarang kita lihat aja di sini. Kalau misalkan saya punya Z sama dengan akar 3 plus I, di mana akar 3 plus I adalah bagian realnya adalah akar 3 ya, dan bagian imajiner adalah 1, dan kita tahu ini adalah segitiga yang sangat spesial ya, spesial dengan spesial sudut juga gitu. Kalau di sini akar 3, sini akar 3, dan di bagian tingginya adalah 1, maka sisi miringnya adalah 2. Kalau saya hitung modulusnya, maka sisi miringnya ada 2. Sisi miring ini adalah radiusnya, betul? Jadi sisi miring 2 itu berubah menjadi radiusnya, sehingga saya langsung tulis radiusnya sama dengan 2 di sini. Atau saya hitung modulusnya juga boleh. Silahkan Anda mau langsung atau Anda mau hitung satu-satu. Nah, kemudian theta adalah arcus tangen atau tangen inverse dari sudutnya. Sudutnya dari ini. Oke, saya tahu kalau ini sudutnya segitiga seperti ini, maka dia membentuk sudut pi per 6 di bagian bawah sini dan pi per 3 di bagian atas sini. Pi per 6 itu setara dengan 30 derajat, maka di sini saya selalu bisa menuliskan dalam bentuk akar 3 plus 1 sama dengan 2 dikali dengan eksponensial I theta. Tetanya diganti dengan pi per 6. Karena theta di sini membentuk adalah pi per 6. Jadi daripada saya nulis bilangan kompleks akar 3 plus I, saya cenderung lebih menyukai menuliskan dalam bentuk formula 2R eksponen I theta. Ini yang dikenalkan oleh Euler formula. Dan Euler formula ya, dengan Euler formula kita bisa menderive lebih rinci lagi kenapa sih kok bisa begitu ya. Karena eksponensial I theta itu dijabarkan menjadi cos theta plus I sin theta. Kenapa begitu? Kita lihat dulu kenapa cos theta plus I sin theta. Kita cek dulu, kalau misalkan eksponen I theta itu adalah cos theta plus I sin theta, maka perkalian R dikali eksponensial I theta akan berubah menjadi R cos theta ditambah I kali R sin theta. Kalau saya punya bilangan kompleksnya tadi akar 3 plus I sama dengan 2 kali eksponensial I pi per 6, theta-nya adalah pi per 6, R-nya 2 kali cos pi per 6 tambah I dikali 2 kali sin pi per 6. Cos pi per 6 adalah akar 3 per 2 dikali 2, jadi tinggal akar 3. Sin pi per 6 adalah setengah dikali 2, jadi tinggal 1 dikali I adalah I, maka dia akan kembali lagi. We obtain the original point of the complex number. Jadi ini adalah hubungan antara bilangan kompleks dengan modulus argumennya, dengan menggunakan sifat modulus argumennya terhadap formula dari Euler sendiri gitu. Thank you.